Pempek, tekwan, ataupun pindang ikan, Palembang ternyata menyimpan banyak budaya terkait kuliner yang terbilang unik. Dari ngidang yang punya banyak aturan tak tertulis, sampai sajian ikan yang mendominasi menunya. Apa sebenarnya arti dibalik itu semua? Meski orang kebanyakan mengenal ngeliwet, botram, ataupun bancakan sebagai arena makan bersama, warga kota Palembang pun juga punya tradisi yang serupa. Adalah ngidang, lauk menggiurkan yang ditata sedemikian rupa, sungguh akan menggoda siapapun untuk menghabiskan nasi yang ada. Tetapi ngidang tak hanya sekedar makan bersama yang biasa. Ada banyak aturan tak tertulis yang harus ditaati dalam penyajian dan tata caranya. Salah satunya adalah jumlah maksimal orang yang berkumpul dalam lingkaran adalah 8 orang. Ya, sudah dilakuin dari masa saya masih kecil ya. Jadi udah kebiasaan dari orang tua. Sekarang sampai ke saya, sekarang tuh sudah sama anak-anak juga sudah diturunkan kan. Kalau makannya hidangan itu kayaknya akrab gitu ya. Makannya tambah nafsu gitu. Sebelum lauk pauk disajikan, kain atau biasa disebut sepra wajib dibentangkan sebagai alas makanan. Baru setelah itu, ngobeng atau penyaji makanan mulai mengatur lauk pauk di atasnya. Pemakaian sepra dimaksudkan agar lantai rumah tidak mudah kotor jika terkena sisa makanan. Nasi minyak itu kan letaknya di tengah-tengah sekali. Kemudian di ring kedua itu ada istilahnya namanya pulur. Pulur itu semacam manisan-manisan seperti timun ya, yang manisan ya, dan buah-buahan ya. Nah, ada lagi ring yang ketiga itu lauk pauk. Lauk pauk itu dikenal dengan iwa istilahnya iwa. Iwa itu berbagai jenis lauk pauk seperti pindang, misalnya opor ayam, malbi misalnya. Nah itu termasuk lauk pauk itu disebut dengan iwa. Masing-masing lauk punya ukuran yang berbeda tergantung dari isiannya. Sambal memakai piring kecil, lauk pauk dengan piring sedang, sementara paling besar untuk pulur. Dulunya orang Palembang sering menggunakan dulang atau wadah dari kayu tembesu. Piring dengan isian serupa disusun menyilang agar semua bisa mendapatkan lauk utama. Meski awalnya hanya kalangan atas yang melakukan ngidang, kini tiap rumah juga merawat tradisi dengan lauk yang lebih sederhana. Udah itu sama anak-anak tuh jadi akrab gitu. Jadi kalau anak-anak ada mau ngomong apa itu momennya di pas kita makan dan hidangan itu. Kalau kita ini di tempat hajatan juga kalau makan hidangan itu jadi sama-sama tempatnya teman-teman makan hidangan itu kan nggak semua teman kita kan. Jadi kita bisa tanya dari mana gitu kan ya. Jadi kenal sama-sama makan hidangan itu. Meski tak ada catatan pasti kemunculannya, ngidang diyakini adalah bentuk akulturasi budaya Arab yang masuk ke Nusantara lewat jalur perdagangan. Masyarakat Timur Tengah yang terkenal dengan kekuatan kabilah-kabilahnya memang punya tradisi makan bersama yang kuat. Bahkan pada masa Kesultanan Palembang, ngidang biasanya dilakukan secara terpisah untuk kaum laki-laki dan perempuan. Seiring perkembangan zaman, kebiasaan itu mulai ditinggalkan. Karena biasa dilakukan untuk sebuah perayaan, para juru masak yang disebut panggung biasanya terdiri dari ibu-ibu. Sementara rangkaian memasak disebut manggung. Biasanya kan orang Palembang mau hajatan itu mengumpulkan keluarga besar biasanya untuk saling tolong-menolong dan bantu-bantu untuk memasak itu. Makanya kalau kita misalnya ada wali matul urus misalnya acara nikahan, itu 2 hari sebelumnya itu sudah berkumpul dalam suatu dapur umum lah. Tak sulit melihat kesamaan kuliner khas Palembang. Dari pempek, tekwan sampai pindang, rata-rata semua terbuat dari bahan dasar ikan. Aliran Sungai Musi yang kaya akan sumber daya alam menjadi salah satu faktor utama kenapa masyarakat Palembang sangat gemar dengan menu ikan. Tetapi meski terlihat sama dengan masakan Melayu lain, ada beberapa perbedaan mendasar dari kuliner Palembang.
Salah satunya pindang ikan. Meski bisa memakai ikan jenis apapun, pindang Palembang lebih sering menggunakan ikan patin dengan rasa kuah asam yang lebih segar sekaligus pedas. Lalu kalau beda spesifiknya dari pindang-pindang daerah, kalau pindang Palembang itu nggak pakai terasi. Jadi lebih di bumbu-bumbunya sama di buah nanas, tomatnya gitu lebih menonjol rasanya. Tak hanya Sungai Musi yang berperan menyumbang bahan utama. Keberadaan Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7 juga punya pengaruh besar pada kuliner Palembang yang ada di masa sekarang. Setidaknya pempek, tekwan, dan mie celor dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Olahan ikan yang memakai tepung tapioka diyakini adalah bentuk lokal dari surimi dari Asia Timur. Bahkan martabak Palembang yang tersohor juga memakai minyak samin yang dipengaruhi oleh tradisi masyarakat India. Di kota Ampera ini pula, masyarakat punya hidangan unik yaitu nasi minyak. Beras dimasak bersamaan dengan minyak samin, rempah-rempah, dan susu sehingga menghasilkan aroma harum yang khas. Biasanya nasi minyak disajikan dengan malbi atau daging khas Palembang, acar, dan sambal. Jadi kalau nasi minyak ini identik dengan haji ya, Jumat kan. Jadi biasanya orang yang setelah sholat Jumat makan nasi minyak. Biasanya tradisinya kayak gitu kalau untuk orang Muslim di Palembang. Nah, jadi setelah kita menunaikan sholat Jumat, kita sama-sama makan nasi minyak biasanya kayak gitu. Seperti masyarakat Sumatera lain, warga Palembang juga punya tempoyak alias sambal yang dicampur dengan fermentasi durian. Tempoyak juga bisa diolah menjadi brengkes atau pepes ikan yang menggunakan campuran tempoyak. Sebagai salah satu bagian dari peradaban Melayu besar, cara ini adalah teknik yang umum dilakukan suku lain di Pulau Sumatera. Durian ini kan tidak bisa tahan lama, dia bisa membusuk. Nah, oleh masyarakat ini Palembang ini itu bagaimana berupaya supaya jangan sampai mubazir, terbuang dengan percuma. Siapa yang menyangka, mulai kebiasaan makan dan masakan khasnya, ada sejarah panjang yang membuatnya bertahan sampai sekarang.